Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktri Nurlanisa dari kelas 1 PK3 dengan NIM 96 2019 072. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung rasio sebelum melakukan investasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa saja yang dapat dijadikan acuan sebelum melakukan investasi. Yang pertama ada ROE atau Return of Equity, yaitu alat untuk mengukur kinerja keuangan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menciptakan keuntungan bagi para pemegang saham. Yang kedua ada DER atau Debt Equity Ratio, yaitu rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Yang ketiga ada CAGR atau Compound Annual Growth Rate, yaitu tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi selama jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah rumus-rumus dalam menghitung rasio. Yang pertama ada ROE, yaitu total laba dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas merupakan penjumlahan dari total ekuitas tahun sekarang ditambah total ekuitas tahun sebelumnya dibagi 2. Yang ketiga DER, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Total liabilitas merupakan penjumlahan dari seluruh utang-utang perusahaan. Yang kelima ada CAGR, jumlah lembar saham tahun terakhir dibagi dengan jumlah saham tahun awal dipangkatkan 1 dibagi banyaknya tahun dikurangi 1 tutup kurung kurangi 1 kali 100%. Berikut ini adalah perhitungannya. Yang pertama ada perhitungan ROE. Contohnya saja ROE IMAS dengan total laba sebesar 10.044.082.457.031 rupiah dibagi dengan total ekuitas sebesar 369.217.565 rupiah dikali 100%. Diperolehlah hasil sebesar 28,17%. Dalam ROE, kategori perusahaan yang dinilai bagus itu apabila hasil yang diperoleh di atas dari 10%. Berikut ini adalah perhitungan untuk DER. Contohnya saja PT IMAS, diketahui total liabilitas adalah 31.544.608.572.567 rupiah dibagi dengan total ekuitas sebesar 369.217.565 rupiah. Diperolehlah hasil sebesar 85,49. Dalam DER, perusahaan akan dinilai bagus apabila persentasenya yang diperoleh itu di bawah dari 1. Berikut ini adalah rangkuman dari ketiga perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. PT IMAS menduduki peringkat pertama dalam kategori EPS sebesar 158, SMSM kedua sebesar 94, dan Bold ketiga sebesar 21. Dalam segi ROE, yang menduduki posisi pertama adalah PT IMAS, SMSM kedua, Bold ketiga. DER PT IMAS 85,49 kali, Bold 0,67, SMSM 49. Dalam kasus DER, yang menduduki posisi pertama adalah Bold. Pembagian saham pada para pemegang sahamnya, SMSM membagikan sahamnya dengan persentase yang sangat tinggi sebesar 3,61%. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tabel ini adalah apabila kalian ingin melakukan investasi, saya sarankan berinvestasilah di PT SMSM. Kan walaupun dia menduduki peringkat kedua, namun dia cukup memiliki stabilitas yang tinggi dan pembagian saham yang sangat besar. Berikut ini adalah tabel lembar saham pada ketiga perusahaan dan beserta perhitungannya. SMSM menduduki peringkat kedua, Bold peringkat pertama, dan PT IMAS peringkat ketiga. Ketiga perusahaan ini mengalami fluktuasi, namun fluktuasi yang sangat drastis adalah PT IMAS. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.